Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Kita sudah sampai kepada penjelasan tentang marfu'atul asma yang kedua, yaitu naibul fa'ili. Apa itu naibul fa'il? Mu'alif memberikan penjelasan. Naibul fa'il huwa adalah ismun, suatu isim, marfu'un, yang marfu yang diropakan, waqa'a ba'dal fi'lil majhuli, yang terletak setelah fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Yaitu fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya. Kemudian wadala, dan dia menunjukkan alaman waqa'a, kepada orang yang terkena, alaihil fi'la, kepadanya pekerjaan, ya. Jadi naibul fa'il itu awalnya adalah objek, sesuatu yang menjadi tujuan atau sesuatu yang terkena kepadanya perbuatan. Contoh di sini ada kalimat ibu membeli sayur. Nah, membeli ini adalah perbuatan, pekerjaan, kata kerja atau fiil. Ibu ini adalah pelaku atau fa'il, ya. Adapun sayur ini adalah objek, ya. Di dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah maf'ul bih, ya. Nah, jadi naibul fa'il itu awalnya adalah objek, ya. Kita akan bahas lebih lanjut dan akan lebih paham dengan melihat contoh-contohnya. Ya, di sini contoh, mislu. Ini ada fiil, kata kerja, ini ada fa'il, pelakunya atau subjeknya ini maf'ul bih, objeknya. Contoh di sini doroba. Doroba itu memukul atau telah memukul. Aliyun, ini nama orang, Ali, al-kalba, ini anjing. Doroba aliyun al-kalba. Ali telah memukul seekor anjing. Ya. Ini fiilnya fiil ma'lum. Dan al-kalba ini adalah maf'ul bih atau objek atau sesuatu yang terkena kepadanya perbuatan. Apa yang terkena kepadanya? Pukulan. Ya. Maka ketika majhul, Ali ini dianggap tidak diketahui dan wazannya wazan fu'ila. Kalau fi'il madi, ya, fi'il madi yang sulasi mujarrad wazannya fu'ila. Maka berubah. Tadinya doroba jadi duriba. Karena majhul, ya, duriba kita artikan dengan cara yang berbeda. Bukan telah memukul, tetapi telah dipukul apa? Seekor anjing. Duriba inilah yang disebut dengan fi'il majhul, yaitu fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Telah dipukul seekor anjing. Siapa pemukulnya? Tidak dikenal, tidak diketahui karena kalimatnya adalah majhul. Contoh di sini ada lagi. Kasarot al-bintu al-ina'a. Seorang anak perempuan, al-bintu, telah memecahkan bejana. Nah, ini fiilnya fiil madi maklum. Kita ganti jadi fiil madi majhul, kusiro, ya. Maka artinya adalah telah dipecahkan atau bejana telah dipecahkan. Siapa yang memecahkan? Nah, tidak diketahui karena majhul. Sekarang yashrobu, sedang meminum. Al-waladu, seorang anak laki-laki. Al-labana, susu. Seorang anak laki-laki sedang meminum susu. Nah, ini maklum. Sekarang majhulnya, wajahnya adalah yuf'alu. Jadi yushrobu. Artinya adalah susu sedang diminum. Siapa pelakunya? Tidak diketahui karena majhul, ya. Yadribu, sedang memukul. Muhammadun, ini Muhammad fa'ilnya, ya. Yadribu Muhammadun al-hirota. Muhammad sedang memukul kucing. Kita jadikan majhul. Tudrobu, sedang dipukul. Jadi maknanya beda, ya. Seekor kucing sedang dipukul. Ini bedanya fi'il madi ma'lum dan fi'il madi majhul, ya. Ma'lum itu diketahui pelakunya, ada pelakunya. Adapun majhul tidak diketahui. Dan yang tadinya maf'ul bi, objek, ketika fi'il madinya majhul, maka objek ini menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, ya. Karena dia naibul fa'il, maka dia isim marfu. Dan tanda rafa'nya sesuai dengan jenis isimnya. Jika mufrad dengan dhammah. Di sini bisa kelihatan. Al-kalba ini fathah. Adapun ketika dia menjadi naibul fa'il maka menjadi dhammah. Al-ina'a ini fathah sebagai maf'ul bih. Ketika menjadi naibul fa'il dia menjadi rafa. Dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Al-labana ini pun fathah karena sebagai maf'ul bih. Adapun di sini dia sebagai naibul fa'il maka menjadi rafa dengan tanda rafanya ad-dhammah, ya. Al-hirrota ini pun fathah, di sini sebagai naibul fa'il dia marfu, maka tanda rafanya dengan dhammah. Itulah penjelasan tentang naibul fa'il, ya. Berikut contoh-contohnya. Kemudian
Naibul fa'il pun terbagi menjadi dua jenis ya. Sebagaimana fa'il, dia ada yang dhahirun, ada juga yang dhamirun. Dhahirun ini terlihat lafaznya. Contoh di sini, telah dibuka sebuah pintu atau sebuah pintu telah dibuka. Su'ilal ustadzu, seorang ustadz telah ditanya atau telah ditanya seorang ustadz. Di sini al-babu tadinya adalah objek. Ketika fi'ilnya majhul, ini ya, fi'ilnya majhul, maka objek ini menjadi naibul fa'il dan dhamma. Demikian juga al-ustadu, maka semuanya rofa dengan dhamma. Adapun yang domir, ini ada umirtu, ya, aku telah diperintah, umirta, engkau telah diperintah, umirna, kami diperintah, us'alu, saya ditanya, tus'alu, kamu sedang ditanya, nus'alu, kami sedang ditanya. Ini adalah domir-domir. Mana domirnya ini yang disampaikan di sini ya? Ini adalah domir baris ya. Ini semakna dengan ana, ini dengan anta, ini nahnu. Adapun ini domirnya mana? Domirnya mustatir. Di sini ada domir ana ya, mustatir disembunyikan. Ini anta dan ini nahnu. Bedanya apa? Bedanya ini fi'il madi, ini fi'il mudhari. Lanjut ketentuan-ketentuan naibul fa'il ya. Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfu sebagaimana fa'il, dia harus marfu dan alamat rafa'nya menyesuaikan dengan jenis isimnya. Silakan dipelajari lagi apa alamat rafa' untuk jenis isim ya masing-masingnya. Yang kedua, naibul fa'il itu harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Ya, jadi bukan fi'il maklum, tapi fi'il majhul, yaitu fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya. 3, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Nah, ini ya. Jadi, naibul fa'il itu asalnya maf'ul bih. Tapi, karena fa'ilnya tidak ada atau tidak diketahui atau majhul, maka maf'ul bih ini menggantikan tempat fa'il sebagai naibul fa'il. Yang keempat, setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan, ya, mesti disembunyikan, mesti ditiadakan, ya, karena ada naibul fa'il, ada penggantinya. 5, bila naibul fa'ilnya musanna, musanna itu 2, jama itu lebih dari 2. Jika naibul fa'ilnya musanna atau jama, baik musanna atau jama, maka fi'ilnya, fi'il majhulnya tetap dalam keadaan mufrad, tunggal. Nomor 6, bila naibul fa'ilnya muannas, fi'il majhulnya mesti diberi tanda muannas. Tandanya seperti apa yang kemarin dibahas ya. Jika madi, maka dengan ta'u ta'nis as-sakinah, jika mudhari dengan huruf mudhara'ah ta. Yang nomor 7, bila maf'ul bihnya 2, maka yang pertama menduduki atau menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Nanti ada contoh-contohnya ya untuk lebih mematangkan materi ini. Al-amsilah. Umirul waladu. Al-waladu ini naibul fa'il ya. Dia harokatnya dhammah karena rofa ya. Kemudian umiro ini fi'il madi majhul. Seorang anak telah diperintah atau telah diperintah seorang anak ya. Kemudian umirul waladani. Nah, al-waladani dia adalah isim musanna yang menunjukkan 2. Tanda rofanya dengan alif. Walaupun naibul fa'ilnya musanna, fi'ilnya tetap mufrad, tetap 1 ya. Kemudian yu'marul auladu. Nah, al-auladu ini jamak taksir, marfu dan tanda rofanya dengan dhamma. Walaupun naibul fa'ilnya jamak taksir, tetap fi'ilnya mufrad ya, menunjukkan 1. Yu'maru. Anak-anak telah diperintahkan. Sekarang kita lanjut kepada contoh yang harus diberi tanda mu'annas apabila naibul fa'ilnya mu'annas. Nah, ini al-bintu ini mu'annas ya. Seorang anak perempuan. Maka fi'il majhulnya perlu diberi tanda mu'annas, itu ta'u ta'nis sakinah ya. Ini ta'nis tadinya, tak sukun. Hanya saja karena bertemu alif lam sebagaimana kita jelaskan di sebelumnya, maka ditambahkan harokat kasrah agar bisa dibaca. Jadi umirotil bintu. Seorang anak perempuan telah diperintah. Nah, ini pun sama ya. Ini musanna, tanda rofanya dengan alif, ini tetap ini mufrad dan dia ada ta'nis sakinah karena dia naibul fa'ilnya mu'annas. Tu'maru. Nah, ini tu'maru ini untuk mudhari, maka tanda mu'annasnya dengan huruf mudhara'ah ta. Karena apa? Naibul fa'ilnya adalah jama' mu'annas salim ya. Sekarang di sini ada lagi contoh ya. Untuk kaidah yang nomor 7. Bila maf'ul bihnya 2. Ini al-fakiro tadinya ini maf'ul bih 1. Ini maf'ul bih 2. Karena u'ti ini adalah suatu
yang membutuhkan 2 maf'ul. Nah, di sini u'tiyal fakiru sauban. Orang fakir itu diberi pakaian ya. Al fakiru dia sebagai naibul fa'il maka marfu. Tanda rafanya dengan dhammah. Adapun maf'ul yang kedua, nah ini tetap sebagai maf'ul dan mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Yu'ta an-najihu hadiyatan. Orang yang beruntung diberi hadiah. Nah, ini hadiyatan sebagai maf'ul maka dia mansub. Adapun najihu dia marfu karena sebagai naibul fa'il. Ini pun sama, fi'il madhi majhul ya. Kutiba alaikumus siyamu. As-siyamu sebagai naibul fa'il. Alaikum ini kum sebagai maf'ul bih ya. Telah diwajibkan bagi kalian siyam atau puasa. Nah, ini ketika ada fasl, ada penghalang ya, tidak langsung dari ini fi'ilnya kan. Ini naibul fa'ilnya. Nah, ini adalah penghalangnya atau pasalnya, pemisahnya. Kita lihat tetap naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'il adalah ini, ad-dillatu ya. Dillatu ini artinya kehinaan ya. Duribat alaihimud dillah. Ditimpakan kepada mereka kehinaan. Kehinaan ditimpakan kepada mereka. Ini ada ta'u ta'nis karena ad-dillah ini adalah muannas. Khuliqal insanu dha'ifan. Nah, al-insanu ini maf'ul bih tadinya, tapi dia jadi naibul fa'il maka marfu. Telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Wala tuqbalu minha syafa'atun. Ini naibul fa'ilnya ya. Maka fi'il mudhari majhulnya harus ada tanda muannas yaitu mudhara'ah. Dan syafa'at tidak diterima darinya. Itulah contoh-contoh dari naibul fa'il ya. Berikut jenis-jenis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi dijelaskan. Di sini ada tugas, terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Contoh di sini telah diwajibkan atasmu sholat. Telah diwajibkan. Boleh kita pakai kutiba ya. Ini anak contohkan satu saja ya. Nanti sisanya masing-masing kerjakan sendiri. Kutiba, nah ini atasmu berarti alaikum. Kutiba alaikum. Nah, mana yang diwajibkan apa? As-sholatu. Kutiba alaikumus sholatu ya. Ini jadi dhammah karena susah dibaca kalau sukun ya. Kutiba alaikumus sholatu. Telah diwajibkan bagi kalian sholat atau atasmu sholat. Nah, sekarang ini kerjakan ya. Nomor 2, telah diharamkan atasmu bangkai dan seterusnya sampai mereka akan diusir ya. Berikutnya ada lagi tamrinnya yaitu ij'al ma ya'ti naibal fa'il. Jadikan apa yang berikut ini sebagai naibul fa'il, naib fa'il. Contoh di sini kotofa memetik, Muhammad az-zahrata bunga. Muhammad telah memetik bunga. Maka jadikan maf'ul ini, az-zahrata ini, dia kan tadinya maf'ul. Jadikan naibul fa'il. Jadi yang dirubah adalah pertama, ini jadikan naibul fa'il. Yang ini jadikan mudhari atau madi majhul. Tergantung dia mudhari atau madinya ya. Kalau ini kan madi ya. Yang nomor 1 ini madi, maka jadikan madi majhul. Adapun Muhammadun ini kan fa'il, maka mesti disembunyikan. Nanti dihilangkan saja Muhammadunnya ya. Tidak dimunculkan lagi. Contoh, di sini Anda contohkan untuk nomor 1. Qotofa Muhammadun az-zahrata. Maka jadikan fi'il majhul. Wajahnya adalah fu'ila. Menjadi kutipa, nah langsung saja ke maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya jadi naibul fa'il, maka kutipa zahrota. Nah, tadinya kan zahrota. Kita jadikan naibul fa'il, maka zahrotu. Dan az-zahrotu ini dia mu'annas. Maka tadi ketentuannya jika naibul fa'il mu'annas, fi'ilnya harus menunjukkan atau diberi tanda mu'annas. Jadi kutifat. Karena tidak bisa dibaca, maka tak sukunnya menjadi kasroh. Kutifatiz zahrotu. Untuk yang nomor 2, silakan dikerjakan. Amarot Maryamu rojulan. Rojulan ini berarti jadi naibul fa'ilnya. Maka dia harokatnya menjadi apa dan fi'ilnya menjadi majhul dan seperti apa ya. Ingat, jika ini mudzakkar maka ini pun mudzakkar ya. Ini muannas maka ini pun muannas ya. Silakan dipelajari ya. Kalau masih kurang paham ditanyakan saja ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut dan ditanyakan untuk tugas-tugas ini di liko yang akan datang insya Allah ta'ala. Demikian penjelasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.